Shalom. Malam ini merupakan malam istimewa. Kita sekali lagi pada tahun ini mengingatkan akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi minggu yang lalu kita belajar bagaimana Maria pertama kali mendapat salam daripada malaikat. Jadi kita akan belajar sambungannya pada malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, segala pujian hormat telah kami persembahkan kepadamu. Dan kami sangat berbahagia karena telah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam ini kami sekali lagi ingat akan kelahiran-Mu yang pernah lahir menjadi manusia 2000 tahun yang sudah berlalu. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang telah menyelamatkan kami, yang telah diutus dari kerajaan surga, sehingga kami ada peluang untuk diselamatkan, mengalami satu ciptaan baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan pada malam ini, agar kami mengerti juga bahagian kami dalam kelahiran Tuhan, bahagian kami untuk mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Amin. Malaikat Gabriel merupakan malaikat yang diutus kepada Maria. Jadi Tuhan tidak mau Maria tertanya-tanya apa yang perlu dia lakukan. Itu sebabnya pada malam ini kita perlu belajar sekali lagi tentang apa yang perlu Maria lakukan. Kita melihat dalam Lukas pasal 1 ayat 34 sampai 38. Ada 5 ayat yang kita belajar pada malam ini. Lukas 1 ayat 34 sampai 38. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu ataupun kazanmu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih, Maria sudah memahami bahwa ada sesuatu yang Tuhan berikan supaya dia dapat memikul tanggung jawab yang besar dan berat itu. Kalau kita melihat situasi Maria pada masa itu, memang berhadapan dengan tantangan cabaran di kalangan orang Yahudi. Tetapi Tuhan memberi message, memberi visi, memberi satu tanggung jawab yang perlu dia pikul, tetapi Tuhan juga yang menyertai dia. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi orang percaya bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Tuhan juga menyertai kita. Ini message untuk kita pada malam ini. Oleh itu tema kita pada malam ini adalah berkat daripada kelahiran Kristus. Bukan saja Maria yang mendapat berkat itu, saudara. Semua orang percaya. Semua orang percaya menerima berkat itu. Jadi itu sebabnya kita harus mengerti apa sebabnya Yesus lahir. Jadi bukan orang Israel saja yang mendapat berkat, bukan Maria saja yang mendapat berkat, tetapi semua orang yang percaya akan mendapat berkat itu. Jadi pada malam ini untuk pendahuluannya, saya minta kita bertanya kepada diri sendiri, apakah selama ini saya adalah orang percaya pada Tuhan? Tidak perlu mengeluarkan kata-kata, tanyalah diri sendiri dalam hatimu pada malam ini. Apakah selama ini saya benar-benar menjadi orang yang percaya pada Yesus yang pernah lahir itu? Jadi apabila kamu adalah di antara orang yang benar-benar percaya
akan Yesus yang pernah lahir 2000 tahun yang sudah berlalu, kamu juga mendapat bahagian berkat itu. Karena dia datang bukan untuk Maria sendiri, dia datang bukan untuk orang Israel sendiri, tetapi dia datang untuk semua bangsa, termasuk kita yang berkumpul pada malam ini. Berkat dari kelahiran Yesus ataupun Kristus. Jadi kita tidak boleh merayakan Krismas tanpa ada halal tuju. Kita harus merayakan hari Natal dengan satu pengertian, pengenalan akan tujuan kelahirannya. Seperti kamu pergi ke sekolah. Kamu pergi ke sekolah, untuk apa kamu pergi sekolah? Apakah kamu hanya begitu pergi dengan pikiran kosong? Ulang dengan pikiran kosong. Selama kamu belajar di sekolah itu 6 tahun, 6 tahun kamu kosong, 6 tahun kamu keluarga. Tidak. Selama kamu belajar memang ada sesuatu yang kamu mau dapat dari apa yang kamu belajar. Demikian juga kita di dalam Tuhan. Yesus lahir, kita dengar Yesus lahir. Kenapa dia lahir? Jadi kita sebagai orang yang mendengar Yesus lahir itu harus mendapat sesuatu daripada kelahirannya. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang hanya mengenal begitu saja tanpa mengalami kelahiran itu. Karena dari pengalaman kita bersama dengan dia yang pernah lahir itu, berkat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, walaupun berkat itu sudah terjadi, tapi ada kemustahilan dalam kehidupan manusia. 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami, hanya bertunang, belum sah sebagai pasangan hidup yang sudah disahkan pada masa itu. Dia sudah ditandai sebagai tunang kepada Yusuf, tetapi belum boleh hidup serumah seperti suami istri. Jadi itu sebabnya dia katakan, bagaimana saya boleh mengandung, bagaimana itu boleh terjadi karena saya belum bersuami, belum sah sebagai suami istri dengan Yusuf, hanya bertunangan. Jadi ini merupakan sesuatu yang mustahil bagi Maria. Tetapi Tuhan sangat paham, memang mengerti bahwa Maria memang belum disangka sebagai suami istri dengan Yusuf. Bukan tidak mengenal, dia sangat kenal. Tetapi Tuhan juga bertanggung jawab dengan apa yang akan terjadi dalam kehidupan Maria. Kalau kita melihat waktu Tuhan menciptakan bumi, memang dia melakukan itu dengan kuasanya. Demikian juga dalam kemustahilan Maria, dia memang tidak mungkin akan mengalami ataupun mendapat anak kalau belum bersuami. Tetapi Tuhan lebih besar daripada apa yang ada pada manusia. Apa yang menjadi keterbatasan manusia melampaui apa yang Tuhan dapat lakukan. Tidak ada yang membatasi Tuhan. Walaupun Maria memang belum bersuami sah dengan Yusuf, tetapi kuasa Tuhan melebihi itu. Kalau kita melihat dia menciptakan bumi dengan firman saja, bumi dan segala isinya terjadi. Ini Tuhan yang kita sembah, ini Tuhan yang pernah lahir untuk kita, saudara. Dia mempunyai kuasa melalui firman-Nya, melalui kemuliaannya, melalui kehadirannya. Roh Kudusnya juga mempunyai kuasa. Jadi apa bahagian untuk kita kalau kita melihat banyak kemustahilan dalam kehidupan kita. Banyak hal-hal yang memang tidak dapat kita lakukan sebagai orang percaya, memang banyak. Tetapi apabila kita sambut Yesus, apabila kita percaya Yesus yang pernah lahir 2000 tahun yang sudah berlalu, hal yang tidak mungkin bagi kita akan dapat kita lakukan karena ada Tuhan menyertai. Itulah namanya Immanuel, karena dia mau menyertai kita, saudara. Jadi dalam perjalanan hidup kita memang banyak hal-hal yang susah kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Saya percaya baik kami yang sebagai pemimpin dalam gereja ataupun pastor gereja, memang banyak hal yang kami tidak dapat lakukan dengan kekuatan hikmat kami sendiri.
Tetapi dengan kekuatan Tuhan, dengan hikmat penyertaan Tuhan, apa yang mustahil bagi kita akan ditolong oleh Tuhan, dan sehingga Tuhan dapat memampukan kita untuk memenangkan ataupun melalui mengatasi kemustahilan yang ada. Kalau kita melihat Petrus juga, dia dapat berjalan di atas air itu karena dia mendengar firman. Marilah, kata Yesus. Karena Petrus katakan, apakah engkau itu Tuhan? Kalau engkau, aku pun mau berjalan atas air. Petrus adalah manusia biasa sama dengan kita semua. Tetapi kenapa dia boleh berjalan di atas air? Karena dia mendengar firman Tuhan, marilah. Jadi apabila dia mendengar itu suara Tuhan, dia betul-betul berjalan atas air. Kita boleh mengalami sesuatu yang daripada Tuhan kalau kita mendengar suara Tuhan. Itulah saya katakan, Maria dengan kita sama saja. Banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Tetapi Tuhan yang sama, yang pernah menyatakan kuasanya waktu dia menciptakan bumi, waktu dia memberi arahan kepada Petrus untuk berjalan atas air, sehingga Petrus mengalami kuasa Tuhan. Tuhan yang sama juga yang akan kita alami kalau kita dengar suara Dia. Suara Dia di mana? Suaranya adalah firman Tuhan. Jadi kita harus percaya firman Tuhan. Itulah Yesus katakan, barang siapa percaya, kita akan melihat kuasa daripada Tuhan. Selalu Yesus katakan iman, karena iman ini adalah kepercayaan dan kebergantungan kita kepada Tuhan yang berfirman. Tuhan yang kita kenal sebagai Maha Kuasa. Iman itu adalah kita percaya Dia dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat kita lakukan, itu iman. Jadi kita masih hidup. Kita masih hidup di tahun ini dan akan melangkah di tahun yang baru. Kita perlu Tuhan, saudara. Kita semua perlu Tuhan. Karena kita banyak kekurangan, kita banyak hal-hal yang tidak dapat kita lalui dengan kekuatan kita, siapapun kita. Kita tidak boleh bergantung dengan kekuatan hikmat kita, hikmat dunia ini. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Amin. Karena semua kita, termasuk saya, banyak hal-hal yang mustahil bagi kita. Tetapi puji Tuhan, malam ini kita rayakan kelahiran Tuhan kita. Dia bukan bayi selama-lamanya. Dia bukan bayi. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hanya merayakan peristiwa waktu dia bayi dulu, tapi dia sudah naik ke surga. Yang ada bersama dengan kita hari ini adalah Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Tetapi dia melihat hati kita, saudara. Dia melihat hati kita semua. Saya tidak dapat melihat siapa yang percaya kepada dia, tetapi Tuhan melihat hati kita semua. Berbahagialah kita semua yang percaya kepada Dia, yang pernah lahir, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena segala mustahil yang ada pada kita akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan memberi kita sesuatu yang memampukan kita. Yang kedua, cara Tuhan bekerja. Jawab mereka itu kepadanya, Roh Kudus, dengan baik-baik. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Beginilah cara Tuhan bekerja dalam kehidupan Maria, dalam kehidupan kita semua. Itu sebabnya Maria dapat melakukan tugas, tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Bukan senang menjadi orang yang mengandung tanpa proses seperti manusia biasa. Tetapi puji Tuhan, mereka Tuhan katakan Roh Kudus. Roh Kudus yang sama yang pernah menaungi, menguasai Maria, Roh Kudus yang sama juga yang akan menyertai kita. Bagaimana kalau kita melihat Efesus 1 ayat 13?
Di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Dengar baik-baik, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kisah para Rasul 1 ayat 8, kamu akan mendapat kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Tetapi Roh Kudus tidak akan turun kepada orang yang tidak percaya, saudara. Dengar baik-baik. Roh Kudus Tuhan tidak akan datang mendiami hati orang yang tidak percaya. Karena firman Tuhan sudah jelaskan, sudah jelas dalam firman Tuhan Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Ini langkah pertama. Ketika kamu percaya, ketika kita percaya. Percaya pada siapa? Pada Yesus yang diberitakan dalam firman Tuhan. Barulah Roh Kudus itu datang menandai kita. Reverend tidak mempunyai kuasa untuk menandakan siapa-siapa. Pasta-pasta manapun tidak ada kuasa untuk menandakan siapa-siapa dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan. Bagaimana mungkin yang hina boleh mau mengarah yang mau mulia? Tidak mungkin. Tidak ada satupun manusia yang boleh mengarah Tuhan yang mulia. Karena Roh Kudus itu adalah Tuhan, bukan karunia. Jangan salah pikir. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan itu hanya datang kepada hati dan kehidupan kita yang percaya. Oleh itu bukalah hati, percayalah pada Yesus. Kita akan mengalami kuasa itu. Kita akan mengalami kuasa itu. Karena kuasa itu yang pernah menolong Maria, sehingga Maria dapat memikul tanggung jawabnya menjadi ibu Tuhan. Dan Roh Kudus itu juga yang akan menolong kita selama-lamanya kita percaya. Selagi kita percaya, selagi Roh itu mendiami hati dan memimpin menolong kita. Banyak hal yang kita perlu daripada Roh itu, karena kehidupan kita ini terbatas. Berdoa pun dengan kekuatan memang tidak dapat. Tetapi apabila ada Roh itu akan menyempurnakan doa kita. Kadang-kadang kita menjadi suami, menjadi istri ini terbatas, banyak kekurangan. Tetapi apabila Roh itu menandakan kita, Roh itulah yang akan menolong kita, sehingga kita dimampukan menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak yang baik, yang melakukan firman. Apatah lagi kalau kita mempunyai peranan penting dalam bidang pekerjaan kamu di mana-mana dan di dalam keluarga sendiri. Hanya Roh itulah yang boleh memampukan kita. Itulah saya katakan hari Minggu yang lalu tuh, memang banyak kita gagal. Saya pun sendiri kadang-kadang gagal, kadang-kadang silap, tapi Roh itu yang menolong. Dia mengingatkan lagi dan Dia menyadarkan lagi, sehingga kita dapat bangun to the next step. Kita tidak terus selama-lamanya di langkah ataupun level pertama, tetapi di level pertama ada kegagalan, kita bangkit lagi masuk ke langkah yang kedua, level yang kedua, dan seterusnya. Selagi kita hidup, selagi itu Roh Kudus akan membangunkan kita, akan membangkitkan kita, akan menyempurnakan langkah kita, akan menyempurnakan kehidupan kita. Dia menolong kita selama kita percaya. Jadi saudara, kita harus selama-lamanya percaya pada Tuhan, supaya Roh itu selalu diam di dalam hati kita dan kehidupan kita. Kita perlukan Roh. Itulah kalau saya hitung pengalaman dalam pelayanan, Roh itu yang menolong saya dan keluarga melayani Tuhan. Tidak mudah melayani Tuhan, tidak semudah yang kita pikirkan. Tetapi Roh itu yang menolong, yang menghibur, yang memberi petunjuk, yang memberi hikmat, yang memberi semangat. Banyak tantangan dalam pelayanan, banyak tantangan dalam kehidupan kita, tetapi Roh itu yang menolong kita semua. Kita sangat memerlukan Roh itu. Jadi jangan lupa langkah pertama, kita harus percaya pada Yesus. Dan apabila Yesus tahu kamu percaya, Dia akan memeteraikan kamu dengan Roh Kudus-Nya. Yang ketiga, Dia katakan, dan sesungguhnya
Elizabeth sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada beberapa orang yang mandul diberkati Tuhan, diberi anak oleh Tuhan karena Tuhan sengaja menyatakan kuasanya melalui beberapa orang, termasuk Elizabeth itu. Elizabeth itu bukan muda, saudara. Kalau kamu lihat dalam firman Tuhan, Elizabeth dengan Zakaria itu, Zakaria suaminya itu adalah sudah lanjut juga, sudah tua. Tetapi Tuhan sengaja tunggu mereka tua, supaya Tuhan memperlihatkan kuasanya. Tidak ada usia yang membatasi Tuhan, yang menggagalkan Tuhan. Waktu Tuhan melakukan rencananya, tidak ada yang menggagalkan Tuhan. Begitu juga Hana juga mandul dan diberi anak. Jadi kalau kita melihat tanda-tanda kuasa Tuhan yang heran, Dia juga dapat melakukan tanda-tanda kuasanya itu dalam kehidupan kita semua. Kalau kita melihat peristiwa Yunus dalam pertikaian itu 3 hari. 3 hari dalam pertikaian, tetapi ada kuasa Tuhan menyertai dia. Karena sebenarnya dia mau lari dari panggilan Tuhan, tetapi Tuhan tetap mencari dia. Dan ikan besar itu menelan dia, karena dia katakan, karena akulah kapal ini mau karam, buanglah aku ke laut. Mereka buang dia ke laut, ikan menelan dia. Dia sadar, memang dia dipanggil Tuhan, memang Tuhan mau pakai dia, tetapi dia coba-coba mau lari. Saudara, Tuhan mau memang mengasihi kita semua. Jangan coba-coba mau lari daripada Tuhan. Jangan coba-coba mau menghindar daripada hadirat Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua, saudara. Jadi message hari ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong kita semua. Mungkin kita katakan, saya ini tidak ada apa-apa, bagaimana Tuhan mau pakai saya? Jangan. Tidak ada yang menggagalkan Tuhan pakai kita semua. Tidak ada yang gagal. Kalau kita melihat murid-murid Yesus itu semuanya, kebanyakan mereka adalah nelayan yang orang-orang Galilea. Kebanyakan mereka, waktu kami belajar satu persatunya murid-murid Yesus, kebanyakan mereka, hampir semua mereka itu adalah nelayan. Nelayan yang tidak ada pengalaman, nelayan yang tidak ada sekolah tinggi seperti Saulus. Saulus itu adalah orang yang terpelajar. Tetapi Tuhan boleh pakai mereka menjadi alatnya, sehingga dunia ini mengenal Yesus. Dan itu bukti bahwa Tuhan tidak ada yang menggagalkan Tuhan untuk memakai mereka, termasuk kita malam ini. Mari kita berdoa dalam hati. Tuhan, saya mau mengalami kuasa-Mu, saya mau mengalami hadirat Tuhan, seperti Elizabeth, seperti Maria, seperti orang-orang lain juga. Kalau dalam hatimu berkata seperti itu malam ini, maka hal-hal yang mustahil bagi kita akan dilenyapkan oleh Tuhan, karena Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam kehidupan kita semua. Mentelur di panapari dalam terang umat Tuhan malam ini. Usite alang apa Tuhan abdang masita pakai kita. Semua kita boleh dipakai Tuhan, boleh ditolong oleh Tuhan. Apatah lagi kalau kita sudah mempunyai pasangan hidup. Tidak mudah menjadi suami, tidak mudah menjadi istri. Saya tahu itu karena saya sudah mempunyai keluarga. Tidak mudah. Tidak mudah menjaga hati istri, tidak mudah menjaga hati anak-anak. Tetapi Tuhan mau kita berbuat baik kepada ahli keluarga kita. Tuhan mau kita menjadi berkat kepada ahli keluarga kita. Sangat susah bagi kita untuk menjadi berkat. Saya akui, walaupun saya pastor. Tetapi itulah sebabnya Tuhan mau hadir dalam hati dan kehidupan kita. Jadi merayakan Natal bukan merayakan hanya pesta pora begitu saja tanpa mengundang Tuhan dalam hati kita. Malam ini, kalau ada di antara kamu yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan,
Mari mengundang Tuhan secara pribadi dalam hatimu. Karena Dia datang, Dia diperkenakan bukan hanya sebagai Tuhan yang maha kuasa saja. Dia datang, Dia diperkenakan sebagai Tuhan untuk menjadi juru selamat kita semua. Juru selamat ini bukan hanya melepaskan kita dari dosa kita. Juru selamat dalam segala-galanya. Juru selamat daripada menjadi suami yang tidak baik. Juru selamat menjadi istri yang tidak baik. Dia menyelamatkan kita sehingga kita boleh menjadi suami istri yang menjadi berkat dalam keluarga kita. Amin. Bukan hanya melepas kita dari dosa saja, saudara. Dia menjadi juru selamat dalam banyak perkara. Kadang-kadang kami yang pasta ini kadang-kadang kalau kita tidak mempunyai Roh Kudus Tuhan, kita tidak tahan melayani Tuhan, karena di kalangan kami pasta-pasta sendiri pun kalau tidak Roh Tuhan itu kami boleh bergaduh. Saya akui itu, tetapi Roh Tuhan itulah yang buat kami tidak bergaduh. Karena masing-masingnya ada karakter, ada temperamen sendiri, ada mood sendiri. Ada yang cepat marah, kamu bilang pasta itu tidak ada yang cepat marah, kebanyakan. Ada yang betul-betul susah diatur. Kamu pikir pasta itu senang atur, ada juga yang susah diatur. Saya terus terang seperti ini karena Roh itu yang menolong kami. Kalau bukan Roh Tuhan, kami tidak dapat bersatu dalam pelayanan. Kalau bukan Roh Tuhan, firman Tuhan, kami tidak dapat melengkapi satu dengan lain. Demikian juga kita. Kalau bukan Tuhan, kita tidak boleh menjadi suami, menjadi istri yang baik, yang menjadi berkat kepada keluarga. Tidak mungkin. Kita tidak akan jujur di tempat kerja. Kita tidak akan setia dalam tugas kita. Tetapi Tuhan lahir, Tuhan datang supaya menjadi Tuhan dan Juru Selamat, menyelamatkan kita dari ketidakjujuran, menyelamatkan kita supaya kita menjadi suami dan istri yang menjadi berkat, bukan menjadi suami istri yang selalu bertengkar yang selalu tidak sahluan. Roh dan firman Tuhan itulah yang menolong kita. Pada malam ini, jangan kita merayakan Krismas seperti biasa-biasa. Kita harus katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya perlu juru selamat. Saya perlu Engkau menjadi Tuhan dan juru selamatku. Karena banyak perkara yang mustahil dalam kehidupan ini, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tahun depan kita masih meneruskan pelayanan. Saya terus berdoa, Tuhan, melayani Engkau ini bukan senang, tapi tolong kami seperti mana Engkau tolong kami tahun ini. Demikian juga tahun depan. Tahun depan kita tidak tahu apa cabaran tantangan yang kita akan hadapi. Tetapi itulah sebabnya kita perlu Tuhan. Kita menyambut Tuhan. Kita bersama dengan Tuhan. Karena segala yang mustahil akan diberi kemenangan, akan Tuhan tolong. Sehingga Tuhan memberi kita kemampuan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya tidak tahu apa masalah dalam kehidupan kamu. Saya tidak tahu apa yang kamu perlukan. Tetapi apabila kamu menyambut Tuhan, di sanalah kamu akan melihat bagaimana Tuhan menolong kamu dan kita semua. Ini indahnya kita menjadi orang Kristen, saudara. Menjadi anak Tuhan. Banyak pengalaman-pengalaman dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan itu berkuasa. 5.000 orang dapat dikenyangkan dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan banyak lagi Daniel yang dibuang dalam gua singa pun tidak dimakan oleh singa karena Tuhan bersama. Saya tidak tahu apa yang akan menjadi cabaran tantangan kita di tahun depan. Tetapi apabila Tuhan menyertai kita, Tuhan itulah yang memampukan kita, yang melindungi kita. Amin. Dia melindungi kita semua. Dia menolong kita semua. Itu sebabnya kita perlu Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita baca 37. Sebab bagi Allah adalah Yahweh, tidak ada yang mustahil. Yahweh itu juga adalah Tuhan Yesus yang kita rayakan malam ini. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Sambutlah Dia. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Tinggikan Yesus dalam hidup kita. Sambutlah Yesus dalam hati kita.
apabila kita semua malam ini menyambut Yesus, kita akan melihat kuasanya, hikmatnya menolong kita sepanjang hidup kita. Bukan malam ini saja, sepanjang hidup kita. Kita akan pasti melangkah di tahun yang baru. Apabila kita bersama dengan Tuhan, terus bersama dengan Tuhan, kita akan melihat kuasanya yang heran. Yang terakhir pada malam ini, ada 4 perkara saja kita belajar pada malam ini. Kata Maria, ini yang perlu kita pegang juga. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan. Apabila kita percaya pada Yesus, kita juga adalah hambanya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Karena mereka itu sudah melihat keputusan dia, komitmen dia, mau menggenapi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Ini penting, saudara. Kita perlu membuka lebar hati kita supaya kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Yesus sudah menjadi teladan. Kalau kita melihat Matius 3:14-15, dia menjadi teladan bagi kita. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang padaku, kata Yohanes Pembaptis. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutnya. Yesus rela dan mau dibaptis oleh Yohanes karena dia tahu dia perlu menjadi teladan. Teladan bagaimana dia yang maha mulia, yang maha tinggi, sempurna, turun menjadi manusia, turun menjadi hamba. Dia sebentar lagi akan melayani manusia. Dia perlu menjadi teladan. Dia pernah membasuh kaki murid-muridnya. Petrus tidak mau. Kalau engkau tidak mau aku basuh kakimu, engkau tidak mendapat bahagia. Tapi bukan kaki saja Tuhan, semua kata Petrus. Dia mau semua, tapi Tuhan katakan tidak perlu, karena kamu sudah bersih, hanya kaki. Dia sengaja dibaptis oleh Yohanes supaya menjadi teladan. Dia perlu membuktikan bahwa dia mau menjadi hamba kepada manusia. Sebab itulah tujuan dia datang, untuk menggenapi kehendak Allah. Sebagai orang yang mau mengalami Tuhan, kita perlu seperti kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Itu. Dia rela supaya kehendak Tuhan itu terjadi, walaupun sebenarnya berat, sebenarnya mustahil bagi dia karena dia belum bersuami. Tetapi apabila dia mengerti Roh Kudus akan turun atas dia, baru dia paham bahwa Tuhan akan menyertai dia. Demikian juga kita. Apabila Tuhan melihat hati kita mau kehendak Tuhan terjadi, dan kita percaya Tuhan akan menolong kita, dan kita rela saja kehendak Tuhan terjadi, barulah Tuhan hadir dalam depan. Jadi Yesus katakan orang yang mau melakukan kehendak Bapa itu adalah yang berkenan kepada Tuhan. Banyak orang Kristen mau diberkati saja, tetapi tidak mau melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Tugas kita yang utama setelah kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah membiarkan hidup kita dipakai Tuhan untuk menggenapi kehendak Tuhan terjadi melalui kehidupan kita. Galatia 2 ayat 20, kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup bagi Kristus. Itu sebabnya kita perlu menjadi alat Tuhan supaya kehendak dan rencana Tuhan terjadi. Jadi malam ini kita harus katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau mengalami berkat daripadamu, dan saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan saya percaya Roh Kudus Tuhan itulah yang akan menolong saya. Saya percaya Tuhan akan memampukan saya, dan saya rela menjadi alat Tuhan untuk menuruti kehendak Tuhan, dan biarlah kehendak rencana Tuhan terjadi melalui kehidupanku. Kita harus berkata seperti itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat percaya Engkau adalah pribadi yang maha kuasa, yang sempurna. Engkau pernah memakai Maria sebagai alatmu, sehingga Maria menjadi alatmu, menjadi ibu Tuhan. Dan sampai selesai dia menjadi alatmu, dia sangat percaya
Dia berserah kepada kehendak Tuhan. Dia mau kehendak Tuhan terjadi dalam hidupannya. Karena dia tahu Roh Kudus Tuhan itulah yang memampukan dia. Kami juga percaya Roh Kudus Tuhan itu yang memampukan kami juga melangkah dalam kehidupan ini. Roh Kudus Tuhan itulah yang diutus oleh Tuhan dari kerjaan surga, menggantikan Tuhan Yesus Kristus yang menolong kami hari ini. Kami harus buka hati kami. Kami harus percaya pada Tuhan Yesus. Dan kami perlu dimeterai dengan kuasa Roh Kudus itu. Tuhan, hamba-Mu tidak tahu apa pergumulan dalam hati kami semua. Dan hamba-Mu tidak tahu apa keperluan setiap pribadi kami. Dan hamba-Mu tidak tahu apa kondisi ataupun apa keadaan hati dan pribadi setiap anak-anak-Mu dalam rumah-Mu pada malam ini. Tetapi hamba-Mu sangat percaya Roh Kudus-Mu itu dapat mendiami hati kalau kami semua percaya. Roh Kudus itulah yang akan menolong kami apabila kami percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan, sentuh hati kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah hati kami dan hidup kami benar-benar mengalami Engkau Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh itu kami harus percaya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati sisa kehidupan kami. Berkatilah perjalanan hidup kami. Berkatilah keluarga kami. Dan pakai kami semua menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa dan mempersembahkan seruan permintaan kami ini hanya melalui dan di atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jadi mungkin ada kesaksian pada mudir pas kesaksian nanti Bang Kris akan mendoakan bagi keperluan kita dan juga acara seterusnya. Ya Tuhan berkati, masa diberikan.